kawan senusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Teruslah lantang bersuara, kritis terjaga, dan tak lupa bergembira. Bersama Baku dapat radiolan, bersama Baku dapat radiolan. Simak siaran Bakudapa Radio Line melalui portal streaming bakudapa.id dan interaksi WhatsApp 0813 2555 4450. Halo, selamat sore kawan Dapa dimanapun kawan-kawan berada. Bertemu lagi dengan saya, Ajeng Kesuma, dalam sesi Kita Baca Rita di Radio Baku Dapa. Kita kasih salam dulu ya buat kawan Dapa dimanapun berada. Salam baku sapa di udara, baku ganda dalam karya. Kawan Dapa dimanapun berada, semoga dalam kondisi sehat, tetap waras kita ya, meskipun dalam situasi ya negara kita tidak sedang baik-baik saja, dunia juga sedang tidak baik-baik saja, tapi mari kita tetap menjaga kesehatan kita bersama-sama. Nah, ini ada yang menarik nih ya, di sesi kali ini saya ditemani oleh dua kawan muda perempuan yang keren sekali. Ini teman-teman muda dari Kaula 17. Ngobrolin apa ya? Ini Kaula 17 ini adalah salah satu organisasi yang juga ada di dalam jaringan SHEA, Civic Engagement Alliance. Ada cerita menarik yang bisa di-share kepada kawan Dapa dimanapun dari hasil temuan survei yang dilakukan oleh kawan-kawan di Kaula 17 ya. Kita sapa dulu teman-teman yang ada di Kaula 17 sudah bersama saya di sini. Itu ada Kakak Maria Angelika. Saya panggilnya Kak Angel ya. Kak Angel, halo. Iya. Hai Kak Ajeng. Halo. Hai, apa kabar? Baik ya, kita harus selalu tetap menjaga waras. Betul sekali, setuju Kak. Oke, Kak Angel adalah project manager di Kaula 17. Nanti Kak Angel boleh bercerita ya, kenalan tentang Kaula 17 itu apa ya, gitu. Nah, selain Kak Angel juga, saya ditemani juga dengan Kak Kauri Denaya. Kak Kauri juga adalah researcher ya, di Junior Research Fellow di Kaula 17. Halo Kak Kauri. Halo. Iya, Kak Kauri ya. Kak Kauri atau Kak Denaya nih? Kauri. Nggak pernah dipanggil Denaya kebetulan. Nggak pernah dipanggil Denaya ya? Iya. Oke. Kak Kauri sehat? Apa kabar? Baik, cuman walaupun panas banget sih ini dari kemarin udaranya bikin panas ya. Bad mood banget. Bad mood banget. Oke, jangan lupa banyak minum. Iya. Mumpung kita minum belum dipajakin sama negara. Meskipun kalau minum tergantung minumnya di mana ya. Kalau minumnya di sambil nongki di kafe dipajakin kita. Oke. Nih, kenapa kita ngomongin soal pajak negara gitu? Karena ini ada hubungannya nih nanti. Ini nyentil-nyentil dikit boleh ya? Ini sebenarnya kita tadinya kalau di poster yang disebar kalau teman-teman kawan Dapa mendapatkan poster untuk Kita Baca Rita sore ini, sebenarnya ada satu lagi teman kita yaitu Mas Anton ya. Mas Anton Hermawan yang menemani saya jadi host juga. Tetapi ke Antonnya lagi berhalangan tidak bisa menemani kali ini. Semoga di minggu depan bisa, karena ini akan ada 2 sesi ya.
Ini Hmm. spesial nih teman-teman, kawan-kawan dapat, karena biasanya kita dengan narasumber cukup di satu sesi, satu kali pertemuan. Tapi khusus untuk yang dengan teman-teman Kaula 17 ini akan ada 2 sesi. Jadi sekarang yang pertama, nanti di Kamis minggu depan yang kedua. Jadi teman-teman yang sudah nongkrongin di Kamis ini, sesi ini, di Kamis minggu depan kita tunggu kehadirannya ya, supaya karena ini nyambung sekali. Nah, Kak Angel dan Kak Kauri, boleh nggak sebelum ngobrolin soal kawan-kawan sedang bikin apa sih, apa yang mau dibagi ya sama kawan Dapa, temuan-temuan apa gitu. Kenalan dulu dong, Kaula 17 itu apa? Ya, thank you Biar sayang kan, biar kalau kenal sayang katanya. Betul, iya. Silakan, Biar abis Kak. itu juga follow. Kalau zaman Iya, sekarang betul. sayangnya harus di Silakan. follow ya. Iya, jadi Kaula 17 kami adalah organisasi. Sebenarnya Kaula 17 adalah program sih di bawah Yayasan Pelopor Pilihan 17. Yayasan PP 17 biasanya kami ngomong. Jadi ini nanti juga lebih menarik ya, kok banyak 17 nih. PP 17 ini kami yayasan yang independen, non-profit. Jadi basically kami juga adalah NGO yang sebenarnya lahir atas kekhawatiran tapi juga sebagai harapan untuk meningkatkan partisipasi orang muda di arena politik. Dan kalau kita ngomongin politik, betul, kalau kita ngomongin politik, kita tuh nggak ngebayangin DPR atau politik jalur formal aja, tapi bahwa politik itu termanifestasikan di kehidupan kita sehari-hari, termasuk juga dalam pilihan-pilihan dan hal-hal yang kita alami gitu. Nah, karena tadi semangatnya ini, jadi kita banyak fokus di orang muda, demokrasi, dan juga ada beberapa turunan isu yang memang kami di Kaula 17 itu fokuskan, terutama adalah tentang lingkungan, iklim, juga tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan anti korupsi. Yang keempat ini nggak pernah benar-benar lepas dan jadi sendiri-sendiri aja, tapi kami percaya bahwa isu-isu yang ada itu kayak intersection gitu ya, tergabung, bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Ini kenapa di kerja-kerja, upaya-upaya dan inisiatif yang kami lakukan itu nggak benar-benar berdiri sendiri aja. Maksudnya kami punya survei yang bisa nge-backing kami dengan ada data. Jadi kami melakukan sesuatu pun ada alasannya dan ada sumbernya gitu. Dan juga mulai punya kuis-kuis, voting advice yang bisa ngebantu orang-orang muda melihat pilihan dan preferensinya, kemudian juga mulai ke sekolah-sekolah gitu. Gitu sih Mbak Ajeng kalau tentang Kaula 17 dan PP 17. Oke, makasih Kak Angel. Nah, ini kita masuk nih ya ke obrolan materinya ya, yang mau kita obrolin di talkshow kali ini. Ini kemarin saya dapat cuplikan ini sih ya, report kawan-kawan ya, hasil survei ya. Jadi ini kawan-kawan Kaula 17 melakukan survei nasional gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini memang survei yang dilakukan secara rutin, annual atau bagaimana? Periodik? Jadi itu ada 2 jenis Mbak Ajeng. Kayak tadi yang aku sempat sebutin sebelumnya, kami tuh berupaya untuk mengetahui terus sebenarnya posisi orang muda itu gimana sih, karena kami kan pengen melakukan hal-hal ini juga untuk meng-empower teman-teman muda gitu ya, dan termasuk kami juga yang ada di dalam organisasinya gitu, sehingga penting untuk melihat terus beri perkembangannya seperti apa. Nah, itu kenapa kami tuh punya 2 set survei, dan teman-teman semua bisa akses ini secara gratis di website Kaula 17.id. Di mana, Kak? Kalau mau akses, Kak? Di website Kaula 17.id. Oke. Di situ nanti di ada section publikasi. Kaula 17 Betul. ya. Betul. Nah, untuk MKS, jadi ada yang namanya yang kami lakukan per kuartal atau 3 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun kami punya 4 kali survei ini, itu namanya Nasional Kaula 17 Survei, atau nanti aku akan sering minta dengan NKS. Nah, di NKS ini kami tuh pengen tahu sebenarnya dari beragam macam isu yang ada, kayak tadi Mbak Ajeng sempat bilang, kita tuh kan banyak banget ya dihadapkan dengan sesuatu.
Nah, dari beragam macam isu-isu ini, sebenarnya apa sih yang sedang menjadi perhatian? Apa yang perlu benar-benar difokuskan oleh pemerintah atau penyelenggara negara, tapi juga kita-kita nih yang di organisasi masyarakat sipil yang juga sebenarnya sangat banyak kan bersentuhan langsung dengan masyarakat dan orang muda dan anak-anak dan siapapun konstituen kita gitu, subjek yang menjadi fokus organisasi gitu. Nah, sehingga di NKS Q1 2026 yang Mbak Ajeng dapat skill-nya itu kita ngelihat apa sih isu yang menjadi prioritas masyarakat saat ini. Dari isu-isu tersebut bagaimana masyarakat menilai kinerja pemerintah, apa sih sebenarnya yang menjadi dasar keyakinan bahwa pemerintah masih bisa memenuhi kebijakan, memenuhi program dan kebijakan yang mereka usung. Lalu juga karena kami sangat banyak bersentuhan dengan isu-isu elektoral, karena pada awalnya kami punya voting advice application, kami juga konsisten memonitor posisi partai politik yang ada di DPR maupun yang tidak ada di DPR, termasuk juga serangkaian aturan yang lagi coba dibahas nih di program legislasi nasional. Jadi kalau teman-teman di awal tahun sempat dengar soal disinformasi, propaganda asing, lalu juga ada KUHP, lalu juga pemilu, itu kan banyak banget sekarang sebenarnya yang harus dikerjakan oleh DPR. Nah, kami ngecek gimana sih posisi masyarakat berkaitan dengan RUU tersebut supaya ini juga jadi bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap parpol. Apakah mereka benar-benar mewakili konstituennya gitu. Itu sih Mbak Ajeng. Oke, iya. Iya. Makasih Kak. Nah, rajin banget ya Kaula ya bikin surveinya setiap 3 bulan loh ya dengan kawan-kawan DAPA ya gitu. Jadi nanti 3 bulan berikutnya kita tunggu ya hasil survei berikutnya. Iya. Oke. Nah, ini kalau ini kita jadi ngepoin negara dan seluruh perangkat-perangkatnya ya, kinerjanya pemerintah dan legislatif melalui kacamata survei yang dilakukan oleh kawan-kawan Kaula 17 nih. Nah, ini boleh siapa deh, Kak Kauri atau Kak Angel ya, silakan. Apa sih temuan-temuan penting ya? Mungkin kita bisa masuk ke apa kawan-kawan, apa yang dikepoin gitu ya di survei itu, gitu kan? Sorotannya pada apa yang di framing, kemudian temuan-temuan apa sih yang didapat oleh Kaula 17 dari survei yang Q1 ini? Silakan Kak. Oke. Nanti mungkin juga bisa aku oper ke Kaori ya, karena temuannya banyak banget, jadi silahkan teman-teman juga mulai akses di website kaori17.id biar bisa lihat gambarannya sekalian kita go through bareng. Biar bisa sambil lihat ya, sambil baca ya, kalau kita akses langsung. Iya, jadi Silakan, kalau kita mulai, ya thank you Mbak, jadi kalau kita mulai dari tadi tentang topik prioritas, sebenarnya ketika kita disodorkan dengan berbagai macam isu, apa sih yang benar-benar menjadi perhatian masyarakat saat ini gitu. Nah, temuan kami itu memang masih di isu-isu seputar ekonomi. Jadi ekonomi, kemiskinan, kemudian juga isu topik anti korupsi itu tetap konsisten menjadi 3 topik utama yang selalu jadi concern dari masyarakat per kuartalnya. Nah, bahkan di isu-isu kemiskinan itu juga meningkat sangat signifikan kalau dibandingkan dengan pengukuran temuan kami di kuartal 1 tahun lalu 2025 ketika awal masa pemerintahan sekarang gitu ya. Nah, itu juga sesuatu yang sebenarnya kalau kita kan sering ngobrol ya, ini banyak isu, banyak 19 juta lapangan kerja, lalu ada juga perang dan krisis. Apakah sebenarnya berasa gitu di ranah masyarakat gitu. Nah, kami ngobrol juga dengan pada waktu diseminasi NKS di beberapa minggu lalu bersama Mas Denny dari Indef, ada juga Mbak Alin, Mbak Alisa Khalid dari Greenpeace, dan ternyata dari temuan-temuan berbagai organisasi pun memang masalah-masalah ekonomi itu tetap jadi perhatian dan concern gitu, dan ini kan juga sebenarnya sangat dekat dengan kita ya, kita ngelihat apalagi konteks Q1 2026 ini kan juga ada
paling gampang itu adalah ada masa puasa dan lebaran yang harga bahan pangan, harga bahan pokok itu udah pasti naik gitu. Iya. Dan itu paling dekat kan ya Mbak, Hmm. maksudnya dengan harga naik aja itu sangat bersentuhan dengan kita. Iya. Dan juga krisis-krisis lainnya, apakah juga kita ngomongin soal BBM ini mulai juga Iya. jadi perhatian ya, karena kalau aku lihat tadi aja sepanjang perjalanan ke kantor aku ngelewatin 3 SPBU dan itu benar-benar Antri antriannya ya. tuh antri banget Mbak, dan itu aja kita nggak tahu apakah kemudian masih tersedia juga atau enggak gitu kan. Nah, ini kenapa juga meskipun dari ketika hasil diskusi sama Mas Denny pada waktu itu juga, meskipun ada masalah, ada isu ekonomi makro, sebenarnya dampaknya pun sangat berasa gitu di tapak gitu. Dan meskipun kemudian masyarakat juga belum belum terlalu bisa connecting apa yang terjadi di makro dengan yang terjadi di sehari-hari, tapi tetap dampaknya itu berasa gitu. Dan ini tuh meningkat sekali kalau dari monitoring kami dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya. Kayak gitu. Dan tadi aku kan juga sempat mention tentang pilar-pilar yang menjadi fokus kami di anti korupsi, HAM, lingkungan, dan kesetaraan gender gitu ya. Nah, kalau dari 4 pilar ini memang anti korupsi itu tetap selalu jadi isu yang menjadi concern. Tapi kan itu juga lagi-lagi berhubungan dengan ini ya, kesenjangan ya, bahwa bisa nih ada yang bisa korup berapa T, tapi di sisi lain kita ini kan juga masih harus memastikan apakah pekerjaannya tetap sustain, apakah kita masih bisa tetap beli kebutuhan, padahal kalau misalkan ada inflasi dan lain-lain gitu. Di sisi lain, HAM, lingkungan, dan kesetaraan gender itu tetap jadi isu-isu yang kalau kami lihat masih stagnan perhatiannya gitu. Meskipun lingkungan juga meningkat sangat signifikan dibandingkan 2021-2025. Mungkin ini juga disebabkan oleh bencana-bencana yang belakangan terjadi gitu, dan bahwa kalau kami di sini di Jakarta aja juga panas banget kan. Tapi ini juga sebenarnya sesuatu yang kami sering kasih pesan gitu sih, bahwa kita meskipun nanti kita menyuarakan berbagai macam isu gitu ya di masing-masing organisasi, mungkin penting untuk terus melihat relevansinya gitu terhadap perhatian masyarakat saat ini. Kalau memang sekarang jadi ekonomi, mungkin menarik untuk lihat apa sih dampak panas bumi, krisis iklim dan lain-lain ke kebutuhan ekonomi kita gitu misalkan, supaya message-nya juga bisa lebih cepat sampai gitu kali ya. Nah, ini topik-topik ketika kita lihat di isunya itu juga masih isu-isu ekonomi yang menjadi perhatian dan dianggap penting untuk segera diselesaikan oleh pemerintah. Ada 3 ada 3 isu. Kak Angel, halo. Iya. Iya. Boleh nggak ditahan dulu isu yang terkait dengan ekonominya, ya? Karena kita mau dengerin lagu dulu, karena biar nggak berat-berat kali ya kawan dapat yang lagi dengerin ya. Jadi kita kasih selingan dulu lagu, nanti kita lanjutin lagi. Oke. Kawan Dapa, mari kita mendengarkan lagu berikutnya. Oke, kawan Dapa. Tadi kita ditemani oleh satu lagu dari Perunggu ya, pikiran yang tenang. Kayaknya pas banget nih ya Kak Kauri dan Kak Angel ya, dalam situasi begini mengajak kawan Dapa dimanapun berada untuk menjaga pikiran yang tenang. Jadi meskipun ini temuan surveinya Kaula 17 bikin pikiran tidak tenang, tapi mari kita
saling menjaga untuk tetap dalam ketenangan ya, supaya mengambil sikap dan bertindak nanti lebih tepat dan lebih strategis. Silakan Kak Kauri, Kak Angel ya tadi ya, Kak Angel, kita akan lanjutkan lagi ya. Tadi kita potong sedikit tadi soal temuan prioritas ya terkait dengan ekonomi. Betul. Iya, ini ada beberapa isu juga yang masih jadi perhatian dan sangat berkaitan dengan ekonomi, Mbak Ajeng, terutama tentang pengangguran, terus harga pangan, dan menariknya adalah tentang kasus keracunan MBG gitu. Jadi tadi masih align dengan temuan sebelumnya bahwa ekonomi itu pengen jadi benar-benar masih jadi fokus banget gitu sih di kalangan masyarakat, dan ini secara umum gitu. Kalau karena kita tadi fokus ke isu-isu yang secara umum gitu, kami juga ngelihat sih di isu-isu lingkungan itu mana sih yang menurut masyarakat itu penting untuk segera diselesaikan. Nah, menariknya isu-isunya makin niche. Jadi mulai bergeser dari isu-isu yang umumnya kita lihat gitu ya, misalkan kayak tentang sampah, tentang banjir, polusi gitu. Ini mulai ada pergeseran fokus ke isu-isu yang seperti deforestasi untuk sawit. Ada 33% fokus di sana. Lalu ada juga proyek tambang yang merusak lingkungan 32%, dan pemulihan wilayah pasca bencana. Dan ini berkaitan dengan yang terjadi di Aceh dan Sumatera gitu. Ya. Betul. Jadi ini beberapa topik dan isu yang kami tangkap sih dan menjadi perhatian masyarakat gitu. Itu sih. Nah, sebelum aku kebanyakan ngomong, aku akan melempar ke Kaori terkait temuan-temuan kami, betul, terkait bagaimana sih masyarakat menilai kinerja pemerintah. Silakan Kak Kaori. Halo, iya, jadi kalau misalnya teman-teman lagi ngelihat report kami, kita tuh biasanya juga kalau misalnya anak-anak muda zaman sekarang kita ngomongin kayak rate my outfit from 1 to 10, kita sekarang nge-rate kinerja pemerintah nih. Jadi kita tuh selalu menanyakan di setiap kuartalnya menilai gimana sih kamu menilai kinerja pemerintah dari 1 sampai 10. Nah, kalau dari Q1 kuartal tahun 2025 yang awal pemerintahan itu tuh ada di angka 5,4, dan setelah setahun naik turun gitu, kayak ada sempat di kuartal kedua di 4,9 dan habis itu 5,1 dan sampai pernah ke 5,7 yang mulai sebenarnya agak meningkat gitu. Cuman sekarang balik lagi nih di kuartal pertama jadi 5,4. Nah, kalau dilihat dari kinerja itu tuh sebenarnya kayak turun ya, walaupun tidak signifikan, cuman memang kelihatan adanya penurunan penilaian kinerja pemerintah gitu dari masyarakat. Dan kalau kita lihat juga dari kinerja pemerintah dari masing-masing topik seperti yang tadi Kak Angel udah sempat omongin, kayak dari kemiskinan, ekonomi, korupsi, dan lain-lain, bisa dilihat kalau misalnya masyarakat itu tuh sebenarnya menganggap bahwa kinerja pemerintah dalam penanganan kasus ekonomi dan kemiskinan itu sangat buruk gitu. Kalau dilihat dari kita tuh punya chart gitu, dari yang sangat buruk sampai sangat bagus, kelihatan kalau misalnya topik-topik ini tuh masih kelihatan banyak banget merahnya gitu loh. Jadi kayak di kemiskinan kita tuh dari 56% menganggap bahwa sangat buruk, dan ekonomi itu dari 43% dianggap sangat buruk. Dan kalau dari isu-isu seperti kayak yang tadi juga sempat mention kayak kesetaraan gender, lingkungan, itu tuh mungkin masih ada di kayak di tier di bawah gitu. Walaupun emang sebenarnya itu adalah isu-isu yang intersecting dari semua isu-isu gitu. Jadi kayak emang sebenarnya kita nggak bisa melepaskan isu-isu 4 pilar ini tuh dari kayak kepentingan isu as a whole di Indonesia gitu menurut kami juga. Dan kita tuh sebenarnya kalau dari NKS per kuartal tuh kita mulai melihat bagaimana sih persepsi masyarakat terhadap kayak isu-isu yang saat ini sedang terjadi gitu. Kalau di kuartal sebelumnya kita menanyakan tentang penanggulangan bencana, sekarang tuh kita menanyakan tentang hubungan internasional. Mungkin kita bakal gali lebih dalam lagi gitu. Dan kalau dari kinerja pemerintah sih kayak gitu sih Mbak. Jadi kayak emang sebenarnya tuh masyarakat menganggap bahwa isu-isu seperti yang tentunya berkaitan dengan ekonomi itu sangat dianggap sangat buruk gitu. Dan itu juga sebenarnya ngelihat ada pattern gitu sih ya, kayak jadi masyarakat yang tinggal di perkotaan itu tuh cenderung menilai
topik-topiknya itu sangat buruk gitu dari kinerja pemerintah dibandingkan dengan masyarakat pedesaan gitu. Dan kalau dari ini sebenarnya kayak bisa kita obrolin lagi ya. Dan kalau dari asumsi kita tuh sebenarnya kayak emang ada kayak gap gitu dari masyarakat yang emang lebih terekspos sama berita-berita dibandingkan dengan masyarakat yang emang mungkin terlihat tidak begitu terekspos dengan berita-berita tersebut gitu. Jadi makanya kenapa masyarakat di perkotaan itu menganggap bahwa isu-isu itu lebih buruk gitu. Gitu sih Mbak, kira-kira. Iya, menarik ya. Artinya ini bisa jadi pembanding ya dari statementnya pemerintah yang selama ini kalau ngomongin soal laporan kinerja gitu kan selalu menyampaikan kepada presiden, para jajaran kabinetnya menyatakan pertumbuhan ekonomi kita mengalami pertumbuhan sekian persen gitu ya. Tapi ternyata dari temuan survei kawan-kawan menjelaskan sebaliknya gitu ya. Ini sebagai pembanding ya dari laporannya pemerintah sendiri ya, melihat dirinya sendiri, menilai dirinya sendiri gitu ya. Ini justru lebih objektif gitu ya, karena yang merasakan itu publik atau masyarakat sendiri ya manfaat ekonomi. Iya benar, sama tadi juga sempat di mention juga sih Mbak kayak kenapa harga bahan pokok dan pangan itu menjadi kayak concern masyarakat tuh sebenarnya lebih kayak ke masyarakat tuh sekarang ngelihat ekonomi kayak selain dari hal makro kayak dolar itu dari sekarang naik banget, dan sekarang tuh masyarakat udah mulai kayak gue bisa nggak ya beli makanan sehari-hari kayak gitu sih sebenarnya, kayak emang kelihatan banget dari masyarakatnya. Iya, karena yang di masyarakat mungkin merasakan ekonomi realnya ya. Iya betul. Daya beli kan. Oke, nah ada temuan lain nggak Kak Kauri dan Kak Angel dari hasil survei ini? Ada sih kayak dari kayak yang tadi program-program pemerintahan juga kita tuh sebenarnya juga monitor gitu kayak dari program Quick Win dan juga program terkini pemerintahan. Kalau dari program terkini pemerintahan itu tuh sebenarnya masyarakat juga saat ini sangat tidak puas gitu dengan program pemerintahan yang 19 juta lapangan pekerjaan. Kayak ya ini tuh sebenarnya kayak salah satu program yang emang dari kalau nggak salah tuh dia 3 kuartal ke belakang kita sempat mention juga, karena ini emang jadi program diomongin terus gitu sama masyarakat 19 juta lapangan pekerjaan yang kayak emang ya orang tuh masih banyak yang susah cari kerja dan segala macam kayak gitu. Dan juga yang menarik tuh sebenarnya juga keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace juga dijadiin ketidakpuasan masyarakat gitu terhadap program-program yang sedang lagi dijalankan sama pemerintah kayak gitu sih. Terus juga kita tuh juga nge-track program-program Quick Win yang awalnya diusung gitu sama pemerintahan pas awal menjabat. Itu tuh ada kayak kita tuh masukin ada 4 program Quick Win. Dan kalau kita bandingin dari kuartal-kuartal sebelumnya tuh terlihat banget kayak ada penurunan kepuasan yang sangat signifikan dari program Food Estate, MBG, Badan Penerimaan Negara, infrastruktur, kesejahteraan sosial, sama kesehatan gratis dan juga sekolah unggulan Garuda gitu yang dianggap emang sama masyarakat kurang memuaskan kayak gitu sih. Mungkin sebagai konteks, ya silakan Kak. Tadi ada 2 tipe program dan kebijakan yang memang kami selalu kawal. Yang pertama itu tadi tentang Quick Win. Ini ada 8 program yang memang dari awal di visi misi Prabowo dan Gibran itu memang sudah diusung gitu ya, bahwa ini akan menjadi fokus, dan itu termasuk MBG, termasuk ada Food Estate gitu. Di sisi lain ada juga kebijakan-kebijakan terkini tadi yang disebut Kauri, dan ini yang memang kami tangkap dari media gitu, dari tangkapan media, lalu juga dari hasil diskusi, terutama kebijakan-kebijakan yang memang muncul pada kuartal di mana kami melaksanakan survei gitu. Nah, di Q1 2026 ada banyak sekali sebenarnya program, tapi kan nggak bisa kami masukkan semua, dan salah satunya itu ada yang mencolok adalah memang tentang international affairs gitu. Tadi tentang keterlibatan Indonesia di Board of Peace, lalu juga ada tentang ART itu ya, yang tentang perdagangan, lalu juga tentang mengirimkan pasukan TNI gitu ke Gaza gitu dan ke Palestina.
Lalu juga tentunya ada program-program lain yang memang masih relevan sehingga 19 juta lapangan kerja itu tetap kami masukkan untuk kami cek gitu, untuk kami track dulu, untuk kami track terus di mana sih sebenarnya posisi masyarakat dengan terhadap kebijakan-kebijakan tersebut gitu. Itu Mbak Ajeng. Ada sebenarnya beberapa ini lagi sih, beberapa temuan lagi kalau masih bisa disampaikan. Masih silakan, kita masih punya Oh, waktu oke. kok. Cuma nanti kalau jeda Oke. pas jeda aku info ya. Sip. Iya, jadi sebenarnya ada beberapa pattern yang menarik dari semua temuannya. Jadi kalau tadi ada 6 pilar besar dari Nasional Kawal 17 survei ini, secara umum tuh kami menemukan ada spektrum. Jadi ada masyarakat itu terlihat, ada masyarakat yang memang terlihat cenderung skeptis atau cenderung kritis gitu ya terhadap kinerja pemerintah. Itu Ada terlihat mereka ya dari survei ya. Terlihat dari survei ya. Betul Mbak. Itu kami memang melihat dari beberapa ini ya kan, dari temuan-temuan tadi gitu. Lalu kami kategorikan gitu, kami analisis kelihatan nggak sih sebenarnya bedanya untuk mereka yang kritis maupun yang tidak cenderung mendukung gitu, cenderung apresiatif terhadap pemerintah. Nah, Analisis kawan-kawan apa? Nah, yang kami temukan itu yang cukup dan sangat skeptis atau kritis itu ada di 46%. Lalu yang netral, yang memang ada di tengah gitu ya, kalau di yang kanan kiri ada tengah itu netralnya itu 8%. Lalu di 45% itu berada di cukup atau sangat mendukung, sangat apresiatif gitu terhadap yang sudah dilakukan. Nah, menariknya 40% lebih. betul, jadi ada 46, 8 sama 45. Jadi ini tuh jadi kayak ada 2 blok besar gitu Iya. terhadap ngelihat ketika kita ngelihat gitu kan ya Mbak. Dan menariknya temuannya itu selalu konsisten ketika dilihat analisisnya. Jadi mereka yang skeptis itu memang akan selalu cenderung lebih kritis terhadap kebijakan dan topik-topik yang hari ini kita hadapi gitu ya. Sementara di sisi lain mereka yang cukup dan sangat mendukung itu akan cenderung sangat merasa bahwa ya baik-baik aja dan justru bagus gitu. Nah, mungkin ini justru jadi PR bersama gitu ya, bagaimana kita bisa mengoneksikan nih orang-orang yang ada di spektrum tersebut supaya nggak jadi bubble sendiri gitu. Kalau kita main sosmed kan kita hanya akan melihat hal-hal, post-post, apapun yang kita suka gitu ya, itu sendiri gitu algoritmanya. Nah, jangan sampai bubble-bubble itu kejadian juga di dunia nyata, bahwa yang skeptis, yang kritis akan selalu lebih bubble itu tanpa kayak kita mulai ada pembicaraan, ngobrol-ngobrol, dan juga mulai ada duduk bareng gitu ya dengan teman-teman yang berbeda pandangan gitu. Sama paling ini sih, kayak aku tuh ngerasa kalau kita tuh emang perlu kayak keep an open mind ya. Jadi kayak dari orang-orang yang tadi skeptis dan juga orang yang mendukung tuh emang sama-sama harus mencoba keep an open mind sama possibility kalau misalnya emang ada hal-hal yang perlu dikritis lebih dalam gitu. Jadi kayak kita nggak perlu, kita jangan kayak menerima informasi tuh as is dong gitu. Jadi menurut aku sih emang kayak penting banget untuk kayak kita lebih mengedukasi diri kita sendiri sih gitu. Artinya sebenarnya analisis kawan-kawan tadi itu ya, kalau melihat 2 blok besar itu sebenarnya itu bisa jadi input juga ya buat kawan-kawan yang ada di edukasi politik gitu ya, untuk sebenarnya ada area-area yang situasinya begini nih di kelompok muda gitu ya. Persis. Ya. Ada temuan lain kah, Kak Angel dan Kak Kauri, terutama yang hasil analisa kawan-kawan? Iya. Nah, tapi terlepas dari ada bubble-bubble itu tadi, ada spektrum tadi, ketika kita tanyakan tentang penilaian, itu memang semuanya cenderung sama-sama menilai bahwa yang sudah diupayakan saat ini dengan program dan kebijakan yang ada itu memang belum memuaskan. Tadi skornya ya udah
ini juga bahwa penilaian di Q4 ini Q1 2026 ini ada di skor 5,4 dari 10, dan itu kan ketika kami lihat sebenarnya skor Indonesia dibandingkan negara-negara lain tuh seperti apa sih gitu, dan itu masih juga konsisten bahwa ada nih dari data Chandler Good Government Index itu melihat bahwa skor efektivitas kapabilitas pemerintahan Indonesia tuh ada di skala 0,57 dari 0 sampai 1 gitu, dan masih di bawah negara-negara lain. Dan ini juga ternyata kan sebenarnya juga align dengan dengan tadi tren kinerja yang kami temukan melalui NKS Q1 ini bahwa skornya masih di 5,4. Nah, buat mereka yang penilaian ini ternyata kami tanyakan juga seberapa yakin sih sebenarnya bahwa pemerintah masih bisa memenuhi gitu ya program dan kebijakan yang ada. Dan dari situ buat yang sangat tidak yakin itu ada, sangat tidak yakin tuh artinya dia menjawab tidak yakin dan sangat tidak yakin itu ada di 32%. Lalu dia nggak punya yakin, ekspektasi gitu ya udah apa pemerintah. Iya, betul. Mereka udah kayak ya udah nggak bisa lah gitu. Lalu ada mereka juga ada yang masih agak yakin gitu. Jadi mereka juga masih tapi ini juga tone-nya tuh netral, bukan yang positif atau negatif. Ini ada di 29%. Lalu juga ada yang masih sangat yakin dan itu berada di angka 38%. Gitu. Dan betul, dan kalau kita kurangi gitu, misalkan karena kami tuh biasanya melihat skor bersihnya berapa sih gitu supaya bisa kelihatan trennya juga. Nah, skor bersih dari yang tadi sangat yakin dikurangin sangat tidak yakin 38% dikurangin 32% itu net skornya adalah 6% di Q1 2026 ini. Dan ini menurun sangat signifikan dibandingkan kuartal sebelumnya di Q4 2025 itu bahkan net skor keyakinannya, skor bersih keyakinannya itu jadi 25% Bajang. Dan menarik sekali kan bahwa ini trust in government and the institution itu ternyata juga sudah ya menurun dan melemah gitu. Meskipun padahal di sisi lain keyakinan dan kepercayaan ini kan sebenarnya jadi pilar juga ya dari bagaimana sistem pemerintahan itu dijalankan gitu. Kalau kita cukup percaya, ya maksudnya bahwa kita bayar pajak dan kita percaya bahwa pajak itu akan digunakan untuk pembangunan fasilitas, pembangunan infrastruktur, untuk pemenuhan pendidikan dan lain-lain yang akan menguntungkan kita juga sebagai rakyat, itu juga akan berpengaruh positif dong terhadap jalannya pemerintahan gitu, dan stabilitas yang juga sebenarnya sesuatu yang diidam-idamkan oleh pemerintah sendiri kan. Seperti itu. Kak Angel, kita jeda dulu boleh? Oke. Ya, kita lanjut lagi ya. Nanti masih ada satu segmen lagi untuk kita lanjutkan. Kita dengarkan dulu lagu yang berikut. Halo kawan Dapa, dimanapun berada, masih bersama kami. Kita masih ada satu segmen lagi ya untuk ngobrol-ngobrol melanjutkan hasil survei kawan-kawan Kaula 17. Nah, Kak Angel dan Kak Kauri, tadi kita dijeda sama lagu. Ini lagunya agak baper ya ini ya. Aku 2 kali nonton film sore ya, dan bapernya lagu favorit semua orang. Itu dia, terbuang dalam waktu. Semoga kita tidak terbuang dalam waktu. Kalau enggak nanti kita masuk di siklus yang sama, ngadapin rejim sama gitu lagi. ini sekalian curcol ya. Oke. Nah,
Kak Angel dan Kak Kauri, ini kita ada di satu segmen terakhir ya. Silakan mau dilanjutkan Iya. dari temuan-temuan kawan-kawan yang mungkin masih penting untuk disampaikan atau dijadikan sebagai highlight ya, perlu untuk dijadikan Iya. sebagai sesuatu yang penting disikapi lah. Iya. Nah, karena tadi kita menyambung soal keyakinan, ekspektasi dari masyarakat terkait pemenuhan program pemerintah, kami juga sempat untuk dive deep nih, belajar tentang sebenarnya kalau mereka yang yakin itu kenapa sih, mereka yang nggak yakin itu kenapa gitu, supaya juga sebenarnya bisa memberikan insight kan ketika kita melakukan kerja-kerja kampanye, advokasi dan edukasi, semoga ini bisa jadi masukan juga gitu. Nah, mungkin Kauri bisa lebih mendalami ini nih, ada keyakinan dan ketidakyakinan dari masyarakat, alasannya apa aja ya Kau? Nih, jadi kalau dari tadi yang kita lihat di ada keyakinan dan ketidakyakinan yang terbagi itu tuh, kita nanya nih biasanya kalau misalnya kamu yakin tuh kira-kira kenapa sih alasan yakin itu, kita membuat kayak ada beberapa pilihan gitu, dan 46% tuh orang yang yakin terhadap pemenuhan program dari pemerintah adalah karena adanya karakter Prabowo yang berwibawa dan tegas. Itu salah satu dari keyakinan mereka, dan juga adanya hubungan internasional yang baik. Itu sebenarnya juga ke-capture sih dari kuartal-kuartal sebelumnya, kalau emang karakter Prabowo tuh masih menjadi faktor utama gitu bagi mereka yang yakin terhadap pemerintah kayak gitu. Dan menurut kami ini juga menarik banget sih, karena emang ada kayak masyarakat tuh yang yakin masih melihat bahwa karakter ini tuh sebagai kayak faktor utama dalam pemerintahan gitu, dalam cara negara itu menjadi lebih baik tuh karena adanya karakter pemimpin gitu. Dan mungkin itu juga menjadi kayak pelajaran juga kali ya bagi kami untuk bisa mengedukasi bahwa banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi negara itu baik atau enggak gitu, bukan hanya dari citra dari pemimpin aja gitu. Dan juga kalau misalnya kita tanyain untuk mereka yang tidak yakin terhadap pemerintahan adalah mereka menganggap bahwa karena masih banyaknya korupsi oleh pejabat gitu. Itu ada 56% yang juga meningkat dari kuartal 1 pas awal pemerintahan Prabowo dan Gibran, bahwa emang ternyata tuh korupsi dari pejabat tuh makin terlihat gitu sampai sekarang. Jadi makanya masyarakat itu jadi tidak yakin terhadap pemerintahan. Kayak gitu sih. Dan sebenarnya juga kayak teman-teman lain tuh kita bisa ngelihat dari biasa tuh di NKS ini kita menanyakan juga kayak preferensi masyarakat terhadap partai politik yang ada di pemerintahan kayak gitu. Kalau dari NKS kuartal ini tuh kita biasanya monitoring seberapa, kita tuh ada namanya kayak funnel partai politik. Itu tuh biasa kayak funnel brand gitu, kayak pilihan utama masyarakat siapa yang dipertimbangkan siapa, dan yang diketahui siapa, yang mereka pertimbangkan siapa, dan juga kira-kira siapa sih partai politik yang menjadi pilihan utama mereka. Dan kalau kita lihat di kuartal ini Gerindra itu tetap menjadi partai yang paling terbanyak dipilih oleh masyarakat apabila pemilu dilaksanakan saat ini gitu. Cuman yang menariknya adalah partai Gerindra ini tuh sebenarnya dari awal pemilu 2024 itu mereka memiliki kenaikan vote gitu dari masyarakat secara signifikan dari 21% hingga sempat 38% yang kayak sebenarnya tuh dia mengambil suara partai-partai di parlemen lainnya gitu. Dan sekarang tuh di kuartal saat ini dia decline banget dari 38 sampai ke 23% saat ini gitu. Cuman tetap aja dia menjadi partai yang paling banyak dipilih oleh masyarakat gitu untuk pemilu saat ini. Dan itu juga sebenarnya turun ya. Meskipun turun, cuman mereka tetap menjadi paling banyak gitu, karena ya mungkin karena mereka juga brandingannya di sosial media bisa lebih baik gitu, karena mereka juga sering balas-balasin komentar dan segala macam kayak gitu sih paling. Itu tapi kayak asumsi kita sih, mungkin kita bisa ditelaah lagi kali ya bagi teman-teman buat kayak ngeliat kira-kira kenapa sih Gerindra tuh jadi pilihan utama masyarakat kayak gitu. Iya, gitu sih. Nah, sebenarnya Kak Angel mau iya. baik, silakan. Betul.
tadi seperti yang udah disampaikan Kaori, sebenarnya ini message-nya tuh kalau kami lihat satu, Bajang. Jadi kalau dilihat dari Q1 2025 sampai Q1 2026 ini dengan beragam macam lonjakan maupun penurunan dari preferensi suara masyarakat terkait partai-partai yang ada di parlemen, itu adalah bahwa ternyata koalisi besar itu juga nggak terlalu menguntungkan untuk partai-partai lain kecuali Partai Gerindra. Maksudnya adalah seperti ini. Kalau tadi suara, kalau aku nggak salah suara terbesar ketika pemilu 2024 itu kan sebenarnya ada di PDIP. Dia dapat 19% kalau nggak salah. Lalu juga ada Gerindra di 13 atau berapa sekian persen. Kemudian ke partai-partai lain, ada Golkar yang juga sama besarnya seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang meskipun di penurunan signifikan aja, di Q1 ini aja Gerindra masih mendapatkan preferensi di 23% yang itu juga udah melampaui suara tertinggi pada 2024 oleh PDIP pada waktu itu. Artinya kan di partai-partai lain preferensinya justru menurun dong karena sudah diambil gitu sebanyak itu gitu. Bahkan di partai-partai seperti PKB, kemudian juga Nasdem kita lihat ya, itu preferensinya pada Q ini, Q1 ini dan di Q4 lalu itu juga sangat sangat tipis gitu dengan ambang batas parlemen yang kita tahu ada 4% gitu. Di Q1 2025 ini aja PKB itu preferensinya 2026 ada di 3%, lalu Nasdem ada di 4% gitu. Kalau pemilunya diadakan pada Q1 kemarin, nah ini adalah posisi yang sangat riskan gitu untuk partai-partai tersebut. Sehingga sebenarnya message-nya adalah hal ini juga nggak terlalu bermanfaat gitu ya untuk kepentingan suara partai. Jadi kami sebenarnya bingung kenapa masih ada di koalisi besar. Karena harusnya adalah ini juga mulai diseimbangkan gitu ya dengan kebijakan yang ada, mulai ada suara-suara penyeimbang dan kalau kita lihat dari tadi ada isu, topik, kebijakan, keyakinan segala macam, masyarakat pun menangkap kok apa yang terjadi di media gitu, maksudnya melalui media gitu. Masyarakat menangkap apa yang dilakukan, apa yang bahkan juga tidak dilakukan gitu, sehingga harusnya kan suara-suara yang juga populer dan maksudnya sekarang kita tidak setuju dengan sesuatu, lalu ada partai yang juga bisa menyeimbangkan aspirasi kita, itu kan juga logikanya akan mendapatkan preferensi gitu ya, justru akan makin populer gitu di kalangan masyarakat. Jadi itu sih yang kami juga sebenarnya kayak kenapa masih mempertahankan gitu. Nah, ini diseimbangi juga, kami bandingkan juga dengan indeks partai. Jadi kalau tadi di awal aku sempat bilang bahwa kami tuh juga memonitor posisi parpol dan juga posisi masyarakat, aspirasi masyarakat sebenarnya terkait RUU yang masuk dalam program legislasi nasional. Nah, kenapa kita melakukan ini? Itu karena seringkali partai-partai itu satu suara gitu. Jadi misalkan kalau kita ingat dulu ada di zaman aku kuliah ada Omnibus Law gitu ya, revisi Undang-Undang KPK. Di saat ini di konteks tahun lalu misalkan ada Undang-Undang TNI, ada KUHP yang baru di sekarang udah tinggal implementasi gitu, semua itu Pak. Betul, yang sudah bahkan KUHP per 2 Januari kan sudah diimplementasi itu. Dan itu semua kan mendapatkan satu suara yang sama gitu, kompak semua parpol di parlemen, fraksi-fraksinya itu ada di posisi yang sama, yaitu adalah mendukung dan ingin mengimplementasikan gitu. Padahal kami ngecek tuh di QQ kemarin, di kuartal-kuartal kemarin, dan yang kami dapatkan adalah posisi masyarakat itu berseberangan justru. Jadi dari the very element purpose dari RUU tersebut. Nah, di Q1 ini 2026 ada beberapa RUU yang kami cek di survei, yaitu adalah ada RUU pemilu, ada RUU tentang Polri yang tetap selalu dibahas gitu ya. Lalu ada juga tentang iklim yang juga sebenarnya sangat disuarakan. Ini ada di prolegnas atau yang lagi dibahas atau masuk di dalam daftar saja kah? Ini semua, atau masih dalam pembahasan? Ini semua masuk di dalam daftar prolegnas tahun 2026.
tapi levelnya 2026 berbeda-beda nih ya. Mbak. Betul, jadi ada yang memang Hmm. sudah masuk pembahasan, ada yang masih proses penyusunan, ada yang kita nggak tahu sekarang prosesnya gimana Oh, oke. gitu. Tapi basically pada dasarnya di Q1 2026 yang kami tangkap itu karena diobrolin yang kami lihat di media ada di pemilu, Polri, iklim, yang teman-teman lingkungan, organisasi lingkungan juga ingin suarakan yang melalui RUU Keadilan Iklim, lalu juga tentang disinformasi propaganda asing yang awal tahun kita tahu ya ada naskah yang tersebar bahwa pemerintah mau mulai regulasikan ini gitu, lalu juga tentang RUU Pangan. Nah dari Wah, dan itu kesemuanya semua RUU yang sangat urgent ya untuk isu-isu yang terkait dengan kepentingan publik ya. betul banget Mbak Ajeng. Nah dari semua ini tuh kami men-track sebenarnya posisi partai itu ada di mana sih, dan ini posisinya kami track di media kok, jadi bukan sesuatu yang kami dapatkan info A1, teman-teman juga bisa cek. Itu kami buatkan indeksnya gitu kan, jadi dari misalkan di RUU Pemilu yang berdasarkan informasi yang kami dapatkan ketika pembuatan report pada waktu itu terkait ambang batas, PAN itu setuju untuk diturunkan, partai PDIP, Golkar, Nasdem inginnya dinaikkan, masih ada yang netral yaitu PKS, lalu ada yang kita nggak ketahui gitu. Jadi sebagai gambaran kira-kira seperti itu. Juga tentang iklim, tentang disinformasi, propaganda asing dan lain-lain. Nah dari situ kan sebenarnya ketahuan bahwa di 6 RUU tadi posisi masyarakat itu cenderung berseberangan dengan posisi parpol yang kami temukan di media tadi. Dan kalau kami buatkan indeksnya melalui hasil analisis, indeks parpol dari berdasarkan RUU tadi itu ada di rata-rata tuh ada di skor 30 dari 0 sampai 100 bagian. Nah, artinya karena indeks ini adalah mewakili kesesuaian partai politik di parlemen terhadap aspirasi masyarakat, ya kita sama-sama tahu bahwa dari skala 0 sampai 100, skor 30 itu ya nggak terlalu magnificent gitu, itu nggak terlalu bagus gitu kan. Bahkan sebenarnya kalau kita ulangan dari skor ada 100 itu paling bagus, 30 kan juga masih remedial gitu lah. Dan karena ada dua tadi, jadi kayak pertama skornya juga belum terlalu bagus, artinya mereka nggak terlalu sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan ini cenderung berbeda dengan yang kami temukan di Q1 2025 bahkan di 2024. Dan di sisi lain juga karena rata-ratanya itu 30, nanti teman-teman bisa cek sendiri di laporan itu di halaman 43. Skornya itu rata-rata sama, ada 33,9, 34,4, 27,3. Nah karena ini cenderung mirip-mirip, kesimpulannya jadinya adalah posisinya sama-sama juga gitu. Karena kan sebenarnya logikanya kalau parpolnya makin sesuai, ya dia makin atau tidak sesuai, dan ada perbandingan diskusi gitu ya, ada perbandingan opini yang berbeda, itu kan skornya akan beda-beda ya. Ada yang bisa jadi rendah banget, ada yang bisa jadi sangat tinggi karena sangat sesuai. Tapi karena ini sama semua, artinya ada konsensus di sana, ada konsolidasi gitu. Jadi posisinya ya kita nggak bisa ngelihat bedanya gitu, siapa yang sedang memperjuangkan apa sekarang di sana. Seperti itu. Nah, mungkin aku nggak akan terlalu detail di masing-masing RUU-nya karena lumayan banyak, tapi teman-teman bisa cek sendiri, dan sehingga sebenarnya kami juga selalu menyuarakan sih bahwa suara harus ada check and balances gitu, keseimbangan dan pengawasan di sistem kita bernegara gitu. Orang kita aja juga ajarin ya dulu ya pas di mata pelajaran PKN bahwa ada trias politika dan semuanya saling mengawasi pekerjaan satu sama lain. Nah harapannya kan ini juga sebenarnya yang terjadi di Senayan, bukannya untuk membuat konsensus gitu, konsolidasi suara gitu di masing-masing RUU.
Iya, tapi gitu. kadang logika politik kan tidak sama dengan apa yang ada di bangku sekolah kita ya Kak Angel ya, Iya, Kak Kauri. persis. Bikin kita bingung deh Persis. kadang ya. Ini udah jelas-jelas hasil surveinya menyatakan begini gitu ya. Ini nggak populis banget nih kalau mereka dukung gitu Justru, ya, koalisi betul. besar. Tapi kenapa kok masih di situ? Ada apa di belakang gitu? Ini kayaknya menarik ya kalau nanti kita ulas di minggu depan ya Kak Angel ya, Kak Kauri ya. Ya. Ulasan-ulasan pentingnya apa yang perlu kita garis bawahi, dan hasil temuan bagaimana kemudian respon kawan-kawan muda terutama ketika membaca hasil survei ini gitu. Tergerak enggak ya? Ada yang udah mulai tergerak dan memberikan respon yang mau melakukan apa. Nah, kita coba ya di minggu depan kita akan libatkan juga salah seorang kawan muda di salah satu regionnya CA itu yang bisa kita ajak untuk berdiskusi ya, mengulas hasil temuan survei kawan-kawan. Nanti aku share dulu hasil temuan survei tersebut ke si teman. Banyak loh kawan muda yang sangat aktif yang ada di beberapa regio CA yang ini kayaknya menarik ya kalau diajak diskusi nanti sama kawan-kawan Kaula 17 untuk bagaimana mereka mulai masuk lebih intens gitu ya untuk menyikapi hal-hal yang sifatnya merespon situasi politik gitu kan. Aku sepakat sih tadi bahwa ketika bicara politik itu nggak melulu harus bicara soal election dan politik prosedural ya. Jadi banyak ruang-ruang pelibatan yang mesti kita ajak nih, termasuk dari hasil surveinya Kaula 17, bagaimana kemudian ini menjadi satu bahan amunisi kawan-kawan untuk membaca situasi realitasnya seperti ini loh gitu. Kak Angel, Kak Kauri, kita sudah di ujung, sudah habis sebenarnya waktunya. Cepet juga ya. Seru banget ya. Cepet gak Iya, terasa bener. kan? Iya, ini kita ngegibahin pemerintah ini melalui hasil survei. Mungkin judulnya Gak itu apa-apa kali lah ya, ini gibahin pemerintah yuk gitu. Nggak apa-apa kayaknya kalau kali ini kita bergibah nggak apa-apa deh gitu ya, karena untuk hal-hal yang sifatnya respon kepentingan publik ya. Oke. Kak Kauri, Kak Angel, terima kasih banyak ya sudah meluangkan Terima waktu. kasih. Banyak Mbak. Sama-sama 1 jam bersama kita bercerita di Radio Baku Dapa. Tetap jaga kesehatan. Kami masih nunggu loh di Kamis minggu depan untuk hadir lagi ya, Kak Kauri dan Kak Angel. Masih sama kah Kak Kauri dan Kak Angel yang akan terlibat? Sama Kak. Iya. Masih sama. Oke, semoga semua baik-baik, sehat-sehat, tetap waras. Tetap waras kita bertemu lagi di minggu depan, Kamis minggu depan. Kawan Dapa dimanapun berada, terima kasih banyak sudah bersama kami di Kita Bercerita sesi sore ini, Kamis sore ini. Ini masih berlanjut ya di Kamis minggu depan, masih bersama Kak Kauri dan Kak Angel. Kita melanjutkan lagi mengulas temuan survei dan mudah-mudahan ada kawan muda dari salah satu regio CA yang bisa kita ajak untuk nambahin, gibahin, dan apa yang mau direspon ya oleh orang muda dari hasil survei ini. Terima kasih, sehat selalu, sampai jumpa. Salam baku sapa di udara, baku ganda dalam karya. Hei kawan senusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Teruslah lantang bersuara, kritis terjaga, dan tak lupa bergembira. Bersama Baku Dapa Radio Line. Bersama Baku Dapa Radio Line. Simak siaran Baku Dapa Radio Line melalui portal streaming bakudapa.id dan interaksi WhatsApp
0813 2555 4450.